6 Januari 2025, di sekolah-sekolah di berbagai provinsi di Indonesia, lonjakan harapan terlihat jelas. Anak sekolah, dari PAUD hingga SMA, sederajat, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan mendapatkan makanan bergizi gratis melalui program Makan Bergizi Gratis MBG. Pemerintah menetapkan target ambisius, 19,47 juta penerima manfaat untuk tahun anggaran 2025 dengan anggaran 71 triliun rupiah. Program ini disebut bukan hanya soal mengenyangkan perut, melainkan pemenuhan gizi makro dan mikro agar tumbuh kembang anak optimal, mengurangi stunting, memperkuat daya saing generasi masa depan. Namun, di tengah gegap gempita tersebut, muncul kegelisahan. Apakah makanan bergizi yang dimaksud benar-benar memenuhi standar gizi? Atau apakah sudah bergeser ke arah simplifikasi, praktisme, bahkan ke makanan cepat saji atau olahan yang mungkin kurang sehat dalam jangka panjang? Sebelum menuding ke arah dapur sekolah, kita perlu menenggok ke dapur pengetahuan. Apa sebenarnya arti gizi? Dalam dunia kesehatan masyarakat, gizi bukan sekadar makanan enak atau perut kenyang. Ia adalah keseimbangan antara zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro, vitamin serta mineral yang disusun sesuai kebutuhan usia, aktivitas, dan kondisi tubuh. Kementerian Kesehatan bahkan telah merumuskan panduan sederhana lewat konsep isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, seperempat berisi karbohidrat, dan seperempat sisanya lauk pauk sebagai sumber protein. Konsep ini menegaskan bahwa makan bergizi tidak bisa direduksi menjadi sekadar adanya susu, burger, atau spaghetti di meja makan. Namun di lapangan, standar ini sering kabur. Menu makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah kadang justru diisi makanan olahan cepat saji, sosis, nugget, atau burger yang mengandung garam, gula, dan lemak atau GGL tinggi. Padahal jenis ultra processed food atau UPF semacam itu sudah dilarang oleh Badan Gizi Nasional karena beresiko memicu obesitas, diabetes, dan penyakit jantung pada anak-anak bila dikonsumsi terus-menerus. Gizi sejati seharusnya menumbuhkan, bukan sekadar mengenyangkan. Di atas kertas, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terlihat menjanjikan. Ada standar menu, panduan gizi, hingga pengawasan kualitas bahan. Namun di lapangan, cita-cita mulia itu kerap berbenturan dengan realitas yang lebih kelam. Antara prinsip dan praktik, muncul jurang lebar yang sulit dijembatani. Beberapa laporan dari berbagai daerah menunjukkan ironi. Di sejumlah sekolah dasar, anak-anak menerima burger mini, nugget goreng, atau sosis siap saji. Semuanya diklaim sebagai menu bergizi. Seorang ahli gizi, Dr. Tan Shot Yen, bahkan menyindir, yang dibagi adalah burger, padahal tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Kritik ini menyoroti absurditas. Bagaimana program nasional yang seharusnya menumbuhkan generasi sehat justru memberi ruang bagi bahan impor dan makanan olahan yang jauh dari akar pangan lokal. Lebih dari sekadar simbol, konsumsi ultra processed food atau UPF membawa risiko kesehatan nyata. Penelitian menunjukkan makanan seperti nugget dan sosis tinggi garam, gula, dan lemak jenuh, memicu obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Di beberapa daerah, seperti Cianjur dan Lampung Timur, muncul laporan kasus keracunan makanan MBG menambah daftar panjang sorotan publik terhadap lemahnya pengawasan. Selain itu, penggunaan bahan olahan pabrikan membuat tujuan besar MBG kian kehilangan makna sosialnya. Standar gizi nasional seperti isi piringku justru menekankan sayur, buah, dan bahan pangan lokal. Ketika sosis menggantikan tahu tempe, dan burger menggusur nasi dan sayur tumis, bukan hanya gizi yang tergadaikan, tetapi juga kesempatan UMKM lokal untuk tumbuh dan berperan dalam rantai pasok pangan sehat. MBG seharusnya menumbuhkan generasi cerdas dan mandiri, bukan membiasakan lidah Indonesia dengan rasa praktis dan seragam dari dapur pabrikan.
Gelombang kritik yang menyeruak akhirnya memaksa pemerintah bergerak cepat. Badan Gizi Nasional, BGN, mengeluarkan larangan resmi terhadap seluruh menu yang tergolong Ultra Processed Food atau UPF, seperti sosis, nugget, burger, dan spaghetti instan dari daftar makan bergizi gratis, MBG. Langkah ini diambil setelah muncul kekhawatiran bahwa makanan olahan tersebut justru merusak tujuan utama program, memperbaiki gizi anak bangsa. Meski begitu, pemerintah memberi sedikit kelonggaran. Jika ada produk olahan yang tetap digunakan, maka harus memenuhi kriteria ketat. Diproduksi oleh UMKM lokal, memiliki sertifikat halal dan SNI, terdaftar di BPOM, serta memiliki masa edar singkat agar terjamin kesegarannya. Sebagai bentuk transparansi, BGN juga membuka jalur aduan publik dan hotline nasional agar masyarakat dapat melaporkan langsung temuan menu MBG yang tidak sesuai standar gizi. Koreksi ini menjadi sinyal bahwa pengawasan kini tak lagi satu arah, tapi berbasis partisipasi warga. Masalah paling mendasar dari program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar soal dapur atau distribusi, melainkan cara kita memaknai gizi. Dalam banyak kasus, makanan bergizi disederhanakan menjadi menu yang mengandung susu, protein hewani, atau makanan yang tampak mewah seperti burger dan spaghetti. Padahal, kemewahan tampilan tidak selalu sejalan dengan kualitas gizi. Kesalahan persepsi ini melahirkan simplifikasi berbahaya. Anak-anak yang menerima burger mini mungkin terlihat senang, tapi siapa yang menghitung kandungan serat, vitamin, atau keseimbangan gizi mikronya? Banyak dari makanan olahan tersebut justru tinggi lemak jenuh, gula, dan garam, serta mengandung pengawet dan sodium nitrit yang bila dikonsumsi rutin dapat memicu obesitas hingga penyakit degeneratif sejak usia muda. Namun, di sisi lain, pemerintah menghadapi dilema klasik antara praktis dan ideal. Dalam program berskala nasional, distribusi massal dan keterbatasan fasilitas seringkali membuat menu olahan cepat saji tampak sebagai solusi paling mudah. Tapi mudah bukan berarti tepat. Setiap kali kita memilih praktis di atas kualitas, generasi muda membayar harga mahal. Tubuh kenyang, tapi miskin gizi. Dan di sanalah makna sejati dari makan bergizi mulai terkikis. Di atas kertas, program makan bergizi gratis atau MBG terlihat megah. Pemerintah mengalokasikan 71 triliun rupiah dari APBN 2025, angka yang menjadikannya salah satu program sosial terbesar setelah bantuan tunai dan pendidikan. Menurut data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenq dan Media Keuangan, target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan balita. Namun, realisasi di lapangan jauh dari sempurna. Hingga 12 Juni 2025, baru 4,89 juta penerima yang terlayani dengan 1.716 dapur umum atau SPPG aktif di berbagai daerah. Bahkan, data DJPB mencatat realisasi anggaran baru menyentuh 1,91 triliun rupiah atau hanya 3,71% dari pagu 51,52 triliun rupiah untuk sebagian komponen program. Di balik angka-angka itu, muncul kisah yang tak tercatat dalam laporan resmi. Di Subang, beberapa siswa mengeluh lauk MBG terasa kurang layak dan dikemas dengan plastik tipis yang mudah bocor. Sementara di daerah lain, BPOM menemukan sayur basi dalam gudang penyimpanan sebelum sempat dibagikan. Data dan kenyataan seolah berjalan di dua jalur yang berbeda. Satu penuh angka optimistis, satu lagi berliku di jalan lapangan yang tak seindah laporan. Program makan bergizi gratis MBG sejatinya adalah langkah besar menuju pemerataan gizi nasional. Namun, idealisme ini mudah terperosok menjadi gaduh semata ketika makna gizi direduksi menjadi sekadar adanya susu, sosis, burger,
atau spaghetti di piring anak sekolah. Penyederhanaan semacam itu bukan hanya merusak kredibilitas program, tetapi juga berisiko menanamkan kebiasaan makan tidak sehat sejak dini. Agar tak berhenti di slogan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional, BGN, perlu menetapkan standar menu yang transparan, dengan proporsi sayur, buah, karbohidrat, dan protein yang seimbang, serta batasan gula, garam, dan lemak. Pengawasan dan audit lapangan harus dilakukan rutin, dari dapur hingga distribusi, untuk mencegah kasus seperti sayur basi atau makanan tidak layak konsumsi. Lebih dari itu, edukasi gizi harus menyentuh anak, guru, dan orang tua, sambil melibatkan UMKM dan petani lokal agar rantai pangan lebih segar dan berdaya. Dan yang tak kalah penting, transparansi anggaran dan laporan publik, karena gizi bukan hanya urusan dapur, tapi juga kejujuran.